Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peluang usaha ya di mata kuliah penyusunan kelayakan industri pangan. Peluang usaha merupakan respon seseorang atau sekelompok orang atau organisasi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan di lingkungan masyarakat yang meliputi pasar, komunitas, atau lain sebagainya. Bagaimana cara seorang pengusaha atau entrepreneur mencari peluang? Pengusaha dapat mencari informasi mengenai keinginan konsumen. Ya, keinginan konsumen itu untuk saat ini apa? Atau juga bisa mencari apa kebutuhan konsumen. Ya. Nah, kebutuhan atau keinginan konsumen itu baik berupa produk, jasa maupun keduanya. Ya. Produk atau jasa apa sih yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen? Kalau sudah diketahui, oke, produk A, B, C, jasa A, B, C, maka cari spesifikasi yang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana kualitasnya. Apa tujuannya agar produk atau jasa yang dihasilkan ya bukan hanya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, tapi memuaskan konsumen. Kenapa kepuasan konsumen itu penting? Karena nantinya kepuasan konsumen ini akan memberikan kontribusi atau dampak bagi pembelian berulang. Ya, jadi kalau sampai konsumennya tidak puas, jangankan mau beli lagi ya. Kalau ada komplain dan segala macam, justru itu akan merugikan pihak pengusahanya. Tapi kalau konsumennya puas, ya nanti konsumen itu bisa memberikan testimoni dari mulut ke mulut ke orang, kemudian bisa repeat order, ya, sehingga apa? Sehingga akan membawa dampak yang baik bagi pengusaha. Kemudian untuk ide usaha pangan, nah karena kita bergerak di bidang pangan, maka usaha apa sih di bidang pangan yang bisa dilakukan ya? Yang paling mudah adalah melihat apa yang menjadi pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Nah, pola konsumsi masyarakat di Indonesia ini seiring dengan waktu sedikit-sedikit mulai berubah. Yang pertama, pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini menyenangi atau menyukai sesuatu yang praktis dan cepat saji. Karena kesibukan, tidak sempat masak, dan lain sebagainya, maka pilihan-pilihan produk yang praktis dan cepat saji itu sangat diminati. Kemudian yang kedua, kebiasaan nongkrong dan ngumpul. Nah, sebelum masa pandemi COVID-19 ini ya, jangankan orang-orang yang sudah bekerja, mahasiswa pun senangnya adalah nongkrong dan ngumpul. Nah, kebiasaan orang Indonesia yang suka nongkrong dan ngumpul ini bisa menjadi ide. Bagaimana membuat suatu misalnya kafe atau coffee shop atau restoran yang nyaman untuk orang berlama-lama duduk di sana. Bisa nongkrong, bisa ngumpul, ngobrol-ngobrol, arisan, dan lain sebagainya. Kemudian sudah mulai bergeser lagi, ya pola konsumsi masyarakat sekarang juga menyenangi gaya hidup sehat, apalagi setelah masa pandemi ini, ya mulai masa pandemi ini orang sebagai orang-orang itu sudah mulai aware terhadap kesehatan, bagaimana agar sistem imun tubuh tidak turun, bagaimana agar tidak sakit ya. Nah, gaya hidup sehat ini sudah mulai banyak dilirik ya, sehingga bisa menjadi ide usaha pangan juga di situ. Kemudian tren kulineri yang berkembang pesat, apalagi Indonesia itu puluhan provinsi ya, dengan budaya dan ciri khas yang berbeda-beda,
punya makanan daerah yang sangat banyak, ada pengaruh dari luar negeri juga, misalnya nih, sekarang lagi musim Korea. Nah, tren kuliner di Indonesia juga berkembang. Orang Indonesia jadi suka makan yang ramen yang pedas-pedas misalnya, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi ide usaha pangan. Nah, contoh, kedai kopi, tren bisnis masa kini ya. Kalian bisa lihat kedai kopi mulai dari yang kecil hingga yang besar ya. Menyediakan sekarang itu adalah menunya kebanyakan adalah kopi. Jadi kalau dulu namanya warkop, warung kopi, itu dipandang sebelah mata. Kenapa? Ya dianggap sebagai tempat nongkrong yang murah, yang tidak nyaman, ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa duduk di situ. Nah sekarang kedai kopi ini dibuat sangat menarik. Yang pertama desain interiornya menarik, dipasang wifi biar bisa duduk lama-lama. Aneka kopinya juga bukan kopi hitam saja, tapi macam-macam. Ada cappuccino, ada dalgona, ada es kopi susu, gula aren, dan lain sebagainya. Itu sudah mulai berkembang dengan sangat pesat. Ya. Walaupun ada pandemi, tetap kedai kopi sepenglihatan saya masih bertahan ya, dengan ide-ide barunya tentunya. Nah ini ya, tren bisnis kedai kopi. Kebanyakan orang ya dulu itu tidak terlalu suka dengan kopi, apalagi misalkan wanita. Kenapa? Karena kopi itu pahit. Kopi itu ya gitu saja gitu ya. Kopi yang di roasting kemudian dijadikan bubuk, diseduh gitu ya, kopi tubruk. Ya begitu saja. Nah, sekarang berkembang. Orang sudah kenal ada yang namanya kopi Arabica, ada yang namanya kopi Robusta, ada kopi luwak, kopi Lampung, kopi Bali, kopi Mandailing, kopi Aceh, banyak sekali. Ya, orang yang bukan orang pangan pun jadi tahu gitu macam-macam kopi. Jadi dulu itu kopi itu identik minuman bapak-bapak, kakek-kakek ini. Identik dengan minuman orang tua. Walaupun ada juga wanita yang minum kopi atau remaja yang suka minum kopi, tapi kan jumlahnya tidak banyak. Lalu disajikannya kalau dijual itu di warkop gitu ya, di pinggir-pinggir jalan. Nah, kegemaran banyak kalangan untuk berkumpul bersama, seperti yang tadi saya sudah katakan, untuk nongkrong, untuk ngumpul, menjadikan kedai kopi ini menjadi suatu peluang untuk tempat ngumpul atau nongkrong. Dengan cara apa? Menyediakan tempat yang nyaman, menyediakan pilihan menu yang sangat variatif, artinya bukan hanya kopi yang pahit ya. Ada macam-macam, ada mochaccino, cappuccino, latte, green tea, mungkin ada dalgona, dan lain sebagainya. Juga misalkan menyediakan makanan ringan ya, sehingga apa? Konsumen betah lama-lama di situ. Kalau ngumpulnya lama di situ, otomatis nanti order lagi. Itu salah satu peluang ya. Nah, kemudian kedai kopi yang saat ini ada ya, itu bisa menyediakan variasi kopi yang sangat banyak. Kalau mau kopi yang klasik yang punya rasa pahit, ada, ya pasti ada. Kemudian orang banyak yang nggak suka pahit, akhirnya kopi itu dimodifikasi, ditambahkan susu, ditambahkan gula aren, ditambahkan semacam rum, kemudian ada juga yang ditambah es krim, ada yang ditambah gula aren dan lain sebagainya, sehingga timbul variasi-variasi kopi yang sangat beragam. Salah satunya adalah es kopi susu kekinian. Banyak sekali sekarang yang menjual es kopi susu kekinian. Nah, setelah masa pandemi ini berlangsung, otomatis kegiatan kumpul-kumpul, kegiatan nongkrong-nongkrong itu mulai ditinggalkan. Mungkin hanya sementara. Ya. Nah, setelah itu untuk bertahan, pengusaha kedai-kedai kopi ini banyak yang beralih kepada kopi literan. Kenapa? Karena ajakan untuk selalu di rumah saja, ya.
Jadi walaupun di rumah tetap bisa mengkonsumsi kopi ya yang dengan rasa yang sama seperti yang saat mereka minum di kedai kopi, saat mereka ngumpul-ngumpul gitu. Jadi disediakan tren kopi literan dan akan lebih hemat juga misalnya mungkin ya seperti itu. Harganya juga jauh lebih murah dibandingkan beli per cup ya. Apalagi sekarang didukung dengan ojek online dan lain sebagainya. Nah, ini fakta menarik orang Indonesia. Yang pertama, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Oleh karena itu, kalau kita membuat ide usaha pangan, ya maka harus berorientasi bahwa produk saya bisa disertifikasi halal. Itu pasti akan dibidik oleh konsumen yang Muslim. Karena apa? Orang Muslim pasti ingin yang masuk ke dalam tubuhnya adalah halal dan thayyib. Jadi kalau sudah ada sertifikat halalnya, otomatis konsumen juga tenang dan mau untuk membeli produknya. Kemudian, orang Indonesia gemar sekali makan mie, namun tidak pakai sumpit. Tidak seperti orang Jepang dan orang Cina yang makan mie pakai sumpit. Kalau orang Indonesia kebanyakan makan mie pakai nasi, ya. Nah, kegemaran orang Indonesia makan mie ini juga bisa jadi peluang gitu. Apalagi sekarang dicampur dengan adanya budaya Korea masuk ya, bukan diciptakan, diikutilah mie ala-ala Korea dijual juga ya. Banyak sekali makanan-makanan Korea. Orang Indonesia dulu nggak suka makan sayur asin atau sayur yang difermentasi. Lagi giliran ada Korea drama, kok orang Indonesia jadi suka makan kimchi ya gitu. Padahal itu kan sama ya. Nah, itu bisa menjadi tren. Kemudian sambal. Sambal itu tidak bisa dipisahkan dengan orang Indonesia. Sambal adalah pendamping wajib di setiap makanan. Jadi apapun makanannya yang penting ada sambalnya. Lalu kebiasaan mengambil foto makanan sebelum dimakan. Nah, ini siapa yang suka eksis nih ya. Sebelum makan, snapgram dulu. Sebelum makan, foto dulu, update status dulu ya. Nah, ini menarik ini ya, karena bisa juga menjadi peluang bagaimana kita menyajikan suatu makanan yang disajikan secara unik misalnya seperti itu. Lalu orang Indonesia juga gemar berburu diskon dan promo. Wah, apalagi sekarang ya teknologi sudah canggih, banyak e-commerce yang menyediakan gratis ongkir, banyak e-commerce yang menyediakan voucher, promo, diskon dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi peluang. Ini contohnya, ayam geprek. Ya, ayam geprek ini bukan menu yang baru. Ayam geprek ini sudah lama sekali ada, sudah lama sekali dijual ya. Tetapi semakin ke sini, kenapa banyak ayam geprek bermunculan? Yang pertama tadi, orang Indonesia suka pedas, suka sambal. Yang kedua, ayam geprek dijual murah. Berapa ya? 13.000 sampai 17.000 mungkin ya, sekitar itu. Lalu kalau di foto menarik, apalagi ditambah lelehan keju misalnya. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan nilai plus jika sudah disertifikasi halal. Ya, seperti itu. Kemudian banyak pengusaha ayam geprek yang bekerja sama dengan ojek online seperti Grab Food ya atau GoFood. Nah, semakin banyak nih pesanannya. Kenapa? Karena banyak promo atau diskon seperti gratis ongkir. Jadi orang tinggal tunggu di rumah, makanannya datang. Makanannya enak, makanannya praktis, makanannya murah. Nah, itu adalah peluang di sana. Ya, makanya banyak bermunculan ayam-ayam geprek. Kemudian cara identifikasi peluang usaha ini secara teoritis ya, tetapi tidak semua teori ini bisa diaplikasikan. Tergantung dari orang yang mau melakukan suatu usaha. Yang pertama mempelajari impor ya. Apa sih barang yang belum ada di Indonesia? Kita bisa impor dari luar negeri
ya, tetapi harus ngerti juga masalah pajaknya, masalah bea cukainya, dan lain sebagainya, jangan sampai melakukan impor secara ilegal. Kemudian menyediakan menyelidiki bahan lokal. Menyelidiki bahan lokal di sini misalkan gini, ada suatu daerah saya gitu ya, di daerah saya ini punya porang, umbi porang misalnya. Nah, ini belum banyak dimanfaatkan, padahal umbi porang ini bisa dijadikan bahan pembentuk gel yang murah, ya, sehingga bahan yang banyak melimpah, harganya murah, tapi punya suatu fungsi yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu juga bisa menjadi peluang usaha, ya, seperti itu contohnya. Kemudian mempelajari keterampilan tenaga kerja. Daerah-daerah tertentu itu terkenal dengan keahlian, banyak keahlian yang dimiliki oleh orang-orang daerah tertentu nih, misalkan orang Padang itu biasanya jago masak dan jago jualan, ya. Nah, ada lagi misalkan orang Garut itu biasanya pinter ngolah kulit jadi jaket atau sepatu atau tas. Nah, itu bisa mempelajari keterampilan tenaga kerja seperti itu. Kemudian melakukan studi industri dengan melihat dan mengamati industri-industri yang sedang berkembang, yang mengidentifikasi bahwa usaha tersebut masih menguntungkan. Jadi dilihat nih apa yang bisa diambil dari suatu industri. Lalu menerapkan kemajuan teknologi. Nah, ini juga misalnya, oh sekarang teknologinya nih, apa namanya, contohnya gini, ada es yang menggunakan nitrogen. Nah, itu kan pakai teknologi tuh ya. Jadi sesuatu yang unik gitu, ya, itu bisa jadi peluang usaha. Kemudian mempelajari hubungan industri. Jadi ada industri-industri yang berkaitan satu dengan yang lainnya, ya, sehingga perlu dikaji input dan outputnya, sehingga bisa dicari mana yang bisa berpeluang seperti itu, ya. Lalu menilai rencana pembangunan kebijakan, ini hubungannya adalah dengan pemerintah, ya. Misalnya, pemerintah mau memberikan bantuan pangan apa gitu ya, atau memiliki kebijakan apa. Nah, di situ kita jadikan sebuah peluang. Lalu melakukan pengamatan ya, melakukan studi banding dengan wilayah lain. Misalnya apa sih yang lagi ngetren di Jogja misalkan. Kopi jos. Wah, kopi jos nih rame ya di Jogja gitu ya, orang-orang ngantri-ngantri belinya. Apa sih itu ya kopi jos misalkan? Oh, seperti itu. Nah, kemudian kita bawa tuh kopi jos itu ke daerah kita, lalu kita buka usaha tersebut di daerah kita. Nah, itu bisa juga seperti itu. Kemudian, beberapa sumber untuk menemukan peluang usaha atau ide bisnis. Yang pertama adalah hobi. Hobi dan minat ini adalah yang paling utama, yang paling banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha. Misalkan, orang yang hobinya bikin kue, orang yang hobinya masak, ya sudah, itu dijadikan peluang usaha gitu. Karena roti buatan saya enak nih, atau masakan saya enak nih, gitu ya. Kemudian keterampilan dan pengalaman. Nah, saya lulusan SJMP nih, saya punya basic mengolah pangan, tahu sanitasi dan tahu cara uji mutu pangan. Ya sudah, saya berarti ingin punya ide bisnis di bidang pangan. Lalu kemudian mengikuti waralaba atau franchise. Nah, waralaba ini adalah usaha dengan modal yang sedikit, modal yang kecil. Kenapa? Karena kita membeli usaha orang, kita ikut dari usaha orang. Contohnya misalkan kebab Baba Raffi gitu ya, kemudian apalagi ya, misalnya ayam Sabana, nah itu kan banyak tuh di mana-mana. Nah, itu membeli franchise gitu. Jadi kita sudah membeli formulasinya, kita membeli mereknya, jadi orang sudah kenal gitu ya. Jadi nggak perlu banyak media promosi. Kemudian dari medsos. Nah, dari medsos ini juga bisa nih sekarang ya. Misalkan, oh ternyata di IG, di Facebook, di medsos tuh lagi booming restoran Korea.
Nah, jadi saya mau deh bikin usaha. Selain itu juga bisa dilakukan dengan melihat pameran. Banyak sekali pameran-pameran industri pangan ya yang dilakukan. Nah, itu lihat-lihat, sekarang eh, lagi ini produk ini ya, atau sekarang lagi eh, banyak diminati itu oleh industri itu adalah produk ini. Kemudian dilakukan survei. Nah, ini mahal loh survei ya. Kita butuh visioner, kita butuh surveyor, kita butuh panelis ya. Kemudian dari keluhan-keluhan, misalnya dari baca-baca berita ya, seperti itu. Kemudian curah pendapat, misalnya ngobrol-ngobrol dengan teman dengan pengalaman-pengalaman tertentu. Lalu kreativitas. Nah, ini kreativitas paling terakhir karena sulit sekali membuat ide usaha itu yang benar-benar baru gitu ya, kecuali mengembangkan yang sudah ada. Kreativitas ditambah dengan ide itu adalah peluang. Kreativitas itu mahal dan wajib dihargai. Jadi entrepreneur itu yang susah adalah jiwa kreativitasnya, originalitasnya, ya, yang mampu memanfaatkan peluang itu harus dihargai ya untuk seorang entrepreneur. Nah, kompetensi entrepreneur apa yang harus dimiliki? Yang pertama, memiliki kemampuan teknis dalam memproduksi produk yang akan dijual. Memiliki kemampuan dalam promosi atau pemasaran. Paham nih sekarang, jadi pemasarannya jangan konvensional saja, tapi sudah harus merambah kemana, ke e-commerce, menggunakan website. Kemudian memiliki kemampuan membina hubungan atau komunikasi baik dengan supplier, baik dengan mitra waralaba atau dengan konsumen ya. Lalu memiliki manajemen yang baik. Manajemen di sini bisa mengatur keuangan, kemudian juga harus mampu mengelola sumber daya manusia, tenaga kerja ya, harus mampu mengelola barang masuk, barang keluar, ya seperti itu. Ini contoh-contoh produk ya tadi yang saya bilang, produk yang praktis dan cepat saji, misalnya ya ada minuman ready to drink, ada makanan yang siap tinggal dimasukkan microwave, misalnya lalu tinggal diseduh ya atau direhidrasi, bahkan rendang saja sekarang sudah ada yang di dalam kaleng, tinggal dituang, tinggal langsung dimakan, itu juga ada ya. Ini adalah salah satu contoh-contoh produk yang praktis dan cepat saji. Lalu ini kebiasaan nongkrong dan ngumpul, muncullah ide-ide, jadi ada kopi susu, ditambah temennya misalkan kentang goreng, roti bakar, dessert-dessert, ya makanan yang unik-unik, makanan yang lucu-lucu, sehingga kalau lagi nongkrong, ngumpul, di foto juga bagus, tempat makannya nyaman, ada wifi-nya misalnya ya, jadi bisa berlama-lama konsumen duduk di situ. Lalu ini produk dengan gaya hidup sehat, misalnya ada susu kurma, ada salad buah, ada bone broth ya, atau mixed stock, susu kambing misalnya. Nah ini untuk orang-orang yang menerapkan gaya hidup sehat itu juga laris juga ini. Kemudian tren kulineri. Nah, sekarang trennya itu satu tadi kedai kopi. Yang kedua, masakan dengan level-level pedas yang luar biasa ya. Misalnya ini level 1, level 2, level 3. Ada ayam geprek, ada mie ramen, ada mie Korea misalnya. Itu juga sedang tren. Kemudian sekarang banyak juga makanan ini all you can eat. Jadi dengan bayar 100.000, 150.000 ya, kita bisa bebas makan dalam waktu 1 sampai 2 jam misalnya ya. Menu-menunya itu ada daging, ada
yang dibakar, ada steamboat, ada sayuran, dan lain sebagainya. Lalu nih, kue cubit. Ini kue cubit ini, nah contohnya, ini sebenarnya kue udah lama, tapi tren lagi di beberapa 1 tahun belakangan kemarin, hingga mungkin saat ini, tren kue cubit yang nggak mateng. Nah, sekarang kue cubit itu banyak banget variannya. Jadi ada kue cubit green tea, ada kue cubit red velvet, ada taburannya dikasih Oreo, ada yang pakai KitKat green tea, yang tadinya harganya cuma 1.000-2.000, sekarang kue cubit itu bisa 10.000, 15.000, 25.000 ya, karena toppingnya yang mahal. Itu salah satu contoh, itu beberapa contoh dari tren kulineri yang berkembang. Nah, berdasarkan sifatnya, jenis wirausaha itu ada 3. Yang pertama adalah necessity entrepreneur, yaitu wirausaha karena terpaksa dan karena desakan kebutuhan hidup. Jadi mau nggak mau dia harus jualan gitu. Ini jumlahnya yang paling banyak. Kemudian yang kedua adalah replikatif entrepreneur, yaitu wirausaha yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetrend sekarang ini apa, lalu diikuti gitu ya, sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Lalu yang terakhir yang paling sedikit adalah inovatif entrepreneur, yaitu wirausaha yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya terus-menerus. Sehingga ini juga banyak nih yang berhasil, misalkan menjadi pionir-pionir dalam kuliner tertentu misalnya. Jadi kalau yang inovatif itu adalah yang diunggulkan adalah kreatif dan inovatifnya. Lalu kalau replikatif ini yang cenderung meniru-niru, dan necessity itu adalah wirausaha yang terpaksa menjadi wirausaha karena desakan kebutuhan hidup. Nah, ini ya, ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain terbuka. Namun kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup tersebut, sehingga tidak bisa melihat pintu lain yang terbuka bagi kita. Nah, itu adalah pesan dari Alexander Graham Bell. Artinya apa? Kalau kita gagal, berarti ada pintu lain yang bisa kita masuki untuk sukses. Jadi yang namanya usaha, kalau ada yang gagal, ada yang tidak berhasil, ya itu adalah suatu proses. Ya, seperti itu. Mungkin ada pepatah yang bilang bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itu mungkin benar. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.